Ya, kembali lagi bersama saya. Nah, ini sekarang adalah video kedua. Nah, jadi seperti yang kawan-kawan tahu, Vibo Musang itu ada dua penarikan. Nah, jadi misal ada harga membuat lower low, lalu lower low lagi, lalu lower low lagi. Nah, jika ada harga yang membreakout SNR ini, maka biasanya harga akan retrace lalu berganti tren. Ini adalah konsep dari CB1. Maka tarik Vibo Musangnya di mana? Dari body ke ujung shadow. Nah, lalu kalau Vibo Musang entry-nya di mana? Entry terbaiknya menunggu di area alert entry zone. Oke. Entry kedua di premature entry. Oke. Entry ketiga adalah di 61,8. Ini tambahan saya sendiri ya. Namun ada kalanya kadang market itu tidak ke bawah, dia hanya sampai di pullback lalu dia terbang langsung atau lanjut turun. Oke. TP-nya di mana? Nah, TP paling cepat TP scalping di prematur TP. Oke. Namun TP ideal yang pertama adalah di 161,8. Zone-nya ini. Oke. TP 2-nya di 261, zone-nya 261. TP maksimal TP 3 adalah di 423. Oke. Ini adalah dasar penarikan CB1 ya. Oke, sekarang apa yang disebut dengan dominant break? Oke. Dominant break jika ada satu candle, saya buat gini. Jika ada satu candle bear, lalu dia ada candle bull, and candle bull. Minim 3 candle ya. Bull membreakout satu candle besar ini. Oke. Maka ini valid disebut dominant break. Maka kita bisa narik melalui dari body ke shadow-nya. Oke. Misal shadow-nya di sini ya di sini. Seperti biasa, biasanya market akan melakukan retrace di premature entry, di alert entry atau 61,8, atau jika market benar-benar bergerak dengan kekuatan penuh, dia hanya berhenti sampai di alert pullback ini. Oke. Seperti biasa, TP scalping di prematur TP, TP ideal di 161, 261, 423. Nah, ini adalah dominant break. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggabungkan BBMA re-entry basic 3 MTF dengan Vibo Musangnya? Kan gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Contoh sekarang. Ini adalah momentum. Harga kembali ke re-entry zone. Ya. Tandai aja. Tandai di MA5 10 high. Oke. Di sini kita pindah ke TF2, H4. Apa yang kita lihat? Jika sudah pernah menyimak video-video pembelajaran saya sebelumnya, H4 akan lebih baik, TF kedua akan lebih baik ketika dekat-dekat MA50. Ya. Nah, di sini terlihat apa? Harga bermain-main di MA50. Ya kan? Lalu, apakah ini MHV atau apakah ini memang benar-benar merespon daerah MA50? Kan seperti itu. Tunggulah candle reverse ini.
masuk kembali ke EMA 50. Karena dia kan belum di top BB kan, belum membuat ekstrim kan. Jadi tunggulah di sini. Oke. Pindah ke TF ketiga di H1 berarti. Nah, apa yang kita lihat? Ekstrim, TP wajib. Ini secara BBMA ya. Ada momentum, ya kan? Ekstrim lagi karena EMA-nya keluar. Double ekstrim, turun ke bawah. Belum membuat arah sampai sini. Belum membuat arah kuku. Lalu ekstrim lagi, jadi triple ekstrim. Oke? Nah, kalau secara konfirmasi musang juga, di sini ada low, higher high, lower low, higher high. Di sini ada pecah CB, ya kan? Pecah CB kita bisa tarik loh. Oke. Dari body ke shadow. Nah, lalu apa yang kita dapat dari musang? Selama 0 ini tidak di breakout dengan body di sebelah kanannya, masih valid tarikan Fibo musang ini. Bahkan di sini kita bisa dapat tempat-tempat PO untuk kita entry. Di sini adalah entry ideal yang mana nggak kena, ya kan? Lalu ada prematur TP, oke, yang mana itu kena. 61,8 itu kena. Kalau mau entry di pullback juga silahkan, tapi SL-nya jauh lebih panjang. Oke. TP-nya di mana? TP scalping kena. TP1 kena. TP2 kena. Bahkan TP3 kena. Oke. Ini masih baru contoh pertama, ya. Saya akan buat contoh kedua. Kita lihat lagi. Di sini ada arah. Orang bilang, "Oh, ini kemungkinan MHV." Ya kan? Ya, tapi selama dia belum ada arah berlawanan, ini tidak disebut MHV. Ya. Masih ada arah sell. Di sini adalah re-entry sell. Oke? Tandai. Kita tandai. Oke. Seperti biasa, ini TF pertama ada arah sell, kemungkinan ada re-entry. TF kedua di H4. Kita cari. Sekali lagi bermain di EMA 50. Ya kan? Kita lihat, oh di sini EMA 50 ada reverse, ya kan? Apakah ini valid sebagai untuk kita entry sell? Kan ekornya sudah kena di mahinya daily, kan gitu kan? Pindah ke H1. Oke, kita lihat. Di H1 ternyata harga tidak membuat pecah CB. Kok gitu bang? Ya, low, high, lower low, higher low, higher high, tidak membuat lower low, tidak membuat pecah di sini. Maka kita tidak bisa bilang ini valid untuk kita entry sell. Oke? Kembali ke TF2 lagi berarti. Ternyata di TF2 apa yang kita lihat? Harga terbang ke atas, ya. Terbang ke atas, dia membuat apa ini? Rejection top BB. Oke. Ada apa ini? Pindah ke H1 di TF3. Oke. Nah, ternyata harga membuat ekstrim, lalu TP wajib. Nah, terlihat tidak? Ada apa di sana? Ada musang, pecah CB, ya kan? Low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low, pecah CB. Di sini kita bisa tarik Fibo musang di TF ketiga. Ini tidak kena di alert entry zone prematur 61,8, tidak kena. Dia langsung turun ke bawah 161. Dalam BBMA terlihat ini adalah CSHK sell, lalu re-entry zone, ya, lalu turun ke bawah TP kedua masih momentum, ya kan, ke TP3 masih momentum re-entry dan seterusnya. Oke, ingat
SL-nya jika null ini, boson ini di breakout oleh body candle. Oke. Ini cara mudah untuk kita memvalidkan code-code BBMA seperti re-entry extreme, re-entry extreme MHV. Kan kadang-kadang banyak tuh. Jadi saya sudah pakai re-entry extreme kok masih gagal, Bang. Nah, seperti itu. Ya. Oh ya, ada lagi kebetulan saya kadang lihat juga Oke, sekarang kita coba di USD Canadian Daily ya. Oh ya, ini teknik ini bisa digunakan di time frame manapun. Misal kalau H4 berarti H1 M15. Kalau H1 berarti M15 M5. Kalau daily berarti daily H4 H1 ya. Mana-mana time frame terserah ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada CSHK sell. Ini adalah re-entry zone di daily. Oke, re-entry sell. Kita lihat, tandai. Ketika candle masuk di sini, pindahlah ke H4. Apa yang kita lihat? Ada extreme reverse, ya. Lalu pindah ke H1. Ada apa ini? Ya kan? Di H1, wah, ternyata ada satu candle besar, lalu dipecah oleh banyak candle. Nah, di sini ya. Coba saya tandai. Oke. Candle ini yang memecah ya. Kita tarik Fibo dari situ. Nah, ini namanya dominant break. Oke. Ini namanya dominant break. Lalu apa yang terjadi? Harga retrace ke atas. Ini adalah alert entry zone tidak kena. PO-nya tidak kena. Ini adalah premature entry kena. 61,8 kena. Pullback, kalau mau entry di pullback juga kena. Lalu harga mencapai TP scalping dan TP 161,8. Nah, sekarang kita baca secara BPMA ya. Tadi di daily re-entry H4 ekstrim, H1 ekstrim. Oke. Cuman kadang kalau BBMA yang masih awam mungkin akan panik ketika sudah buat CSHK sell lalu membuat CSHK buy. Aduh, yang saya sell, saya cut loss aja deh, cut loss. Ternyata membuat ekstrim. Habis ekstrim turun harga ke bawah. Orang-orang yang sudah sell cut loss lalu menyesal. Nah, dengan adanya konfirmasi dari Fibo Musang membuat kita ada tambahan kepedean. Selama 0 ini tidak di-break oleh body, kita tandai entry-entrynya Fibo Musang itu di mana aja. Nanti dilihat oleh ketika kita pakai BPMA, dilihat ini ketika naik ke premature entry, terjadi ekstrim. Kita masih hold kan, tambah lagi entry di sini. Turun ke bawah, belum membuat CS arah atau CSHK kan di sini. Ya kan? Mau tambah entry karena ini di Fibo Musang 4,8, silakan. Turun membuat CSHK sell, re-entry karena ini sudah terlihat di BPMA double extreme. Tambah yakin karena Fibo Musang juga sudah mengkonfirmasi dominant break, entry lagi. Turun, TP scalping masih momentum, masih re-entry. Terlihat bentuk BB mulai condong ke bawah, mau entry lagi. Turun ke bawah 161. Ini kan tadi kan daerah 161 kan. Terus terlihat ini ekstrim, TP wajib. Loh, kok nggak jadi momentum lagi ya? Malah jadi CSHK buy. Cut profit semua ya silahkan. Atau sampai 161 saja, saya TP, selesai. Karena sudah banyak entry. Oh ya silahkan. Semua kembali ke pemahaman kawan-kawan semua. Enaknya bagaimana? Saya hanya memberi ide
kawan-kawan cocok apa tidak itu tergantung kawan-kawan. Ini adalah materi BBMA Basic Reentry multi time frame dengan tambahan konfirmasi dari FMCBR Vibo Musang ya. Dari Vibo Musang kita bisa tahu tempat-tempat tambahan entry juga. Lalu kita bisa dapat konfirmasi ini dominan atau pecah CB. Lalu dari Vibo Musang kita juga mendapatkan area TP1, TP2, TP3. Lalu kita padu-padankan dengan BBMA. Ini adalah reentry. Oh, ini double extreme. Oh, ini apa? Ini apa? Kita tambah yakin untuk entry. Tapi ingat ya, kawan-kawan, jangan karena bertambahnya ilmu juga bertambahnya nekat. Karena jika nekat, tidak peduli full margin, iya kalau benar. Kita ini kan hanya memprediksi saja, memperbesar kemungkinan. Tidak mungkin bisa benar 100%. Ya kan? Jadi tolong jaga kawan-kawan. Karena ini, money management ini adalah kunci kita sebagai trader untuk terus bisa eksis. Kita menang 10 kali. Tapi gara-gara yang trading ke-11 kita entry-nya ngawur, lotnya banyak, dan ternyata arah kita juga entry kita salah, habis keuntungan 10 itu kan. Jadi sekali lagi, ini tambahan ilmu buat kawan-kawan ya. Bisa kawan-kawan pakai BBMA Basic MTF Reentry dan Vibo Musang, konfirmasi Vibo Musang. Bisa kawan-kawan gabungkan dengan video-video saya yang sebelumnya, misalnya BBMA stokastik atau Little Secret BBMA, atau tempat base entry kita untuk reentry ya. Bisa kawan-kawan kombinasikan, atau jika kawan-kawan mempunyai teknik yang lain bisa dikombinasikan. Semua tergantung kawan-kawan. Oke. Jadi sementara ini dulu yang saya share. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa bagikan video saya ini ke teman-teman yang membutuhkan, yang sedang berjuang belajar BBMA maupun dengan Vibo Musang. Ingat, saya hanya menawarkan salah satu cara. Jika cocok dan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi berkat buat sesama. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.